Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul setiap malam Jum'ah, yaitu malam yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan malam Jum'ah atau hari Jum'ah itu dalam satu minggu. Itu hari Jumat lah yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin kita membahas tentang bagaimana sih hukum sholat berjamaah. Kita kemarin membahas bagaimana hadis dan bagaimana muqaranatul madzahib. Bagaimana muqaranatul madzahib atau perbandingan mazhab mengenai hukum berjamaah sholat kemarin. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana ma'rifatis syurutil imamah. Apa sih syarat-syarat menjadi imam itu bagaimana gitu. Nah, apakah semua orang bisa menjadi imam gitu, atau ada syarat-syarat tertentu gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana syarat yang menjadi imam. Imam itu pemimpin, baik itu imam sholat maupun imam jadi khalifah atau apa, khalifah itu pemimpin ya, pemimpin. Tapi dikhususkan kita akan membahas imam masjid aja lah ya. Nggak usah imam yang umum dulu lah, imam masjid dulu. Wa min awla bi taqdimi wa ahkamul imamil khas bihi wa fi hadal fasli misal arba. Ini pun tidak terlepas dari berbagai mazhab ya, mazhab ya. Ada beberapa masalah di dalam syarat-syarat menjadi imam. Salah satunya al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ikhtalafu. Para ulama ikhtilaf iman aula bil imam. Siapa yang lebih utama yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin ya. Faqala Malik gitu ya, yaqumul qaum afqahuhum la aqra'uhum. Nah, ulang lagi. Jadi siapakah yang lebih layak menjadi imam? Ini perbedaan para ulama ya. Perbedaan para ulama, siapa yang lebih diutamakan yang menjadi imam. Menurut Imam Malik, ya ummul qaum afqahuhum la aqra'uhum. Menurut Imam Malik, orang yang layak menjadi imam itu adalah orang yang paling fikih, yang paling mengerti tentang agama. Bukan orang yang paling bagus bacaan Qur'annya, bukan. Kata Imam Malik. Jadi kata Imam Malik itu gak apa-apa lah bacaan Qur'annya tidak terlalu bagus, tetapi ilmunya di atas yang lain gitu.
Wabihi wa qala Asy-Syafi'i. Pun menurut Imam Syafi'i itu lebih layak orang yang lebih hebat ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu tentang tentang haliyahnya daripada bacaannya. Ini tuh bagus bacaan Qurannya, makhrajnya bagus, sifatul hurufnya hebat, hafalannya paling banyak. Nah, kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau ada orang yang lebih hebat dalam ilmu-ilmu tentang kefikihannya, tentang kehadisannya, itu lebih utama. Tuh ya, satu. Yang kedua, waqala Abu Hanifah wa Tsauri wa Ahmad. Kata Abu Hanifah atau kita kenal itu madhab Hanafiyah, dan Ats-Tsauri kayak yang kita kenal itu madhab Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri. Dan wa Ahmad yang dimaksud Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Hambali. Ya umul qaum aqra'uhum, kata mereka itu justru yang paling penting mah bacaannya. Gak apa-apa lah pikirnya rada jelek lagi gitu. Tentang syarat rukun sholatnya tepati jelas gitu, tepati betul lagi. Gak apa-apa lah, yang penting ikrauhum gitu. Yang paling banyak membaca Qurannya. Jadi ada dua pendapat. Jadi yang pendapat pertama, yang paling banyak hafalan Qurannya dan yang paling bagus bacaan Qurannya. Yang kedua, orang yang paling mahir dalam hukum-hukum tentang, terutama dalam hal sholat ya. Dia paling alim itulah, paling mengerti itu tentang hukum. Apa yang menyebabkan perbedaan? Wasababu fi hadal ikhtilafuhum fi mafhumi qoulihi alaihi salatu wassalam. Semuanya pasti berdasarkan kepada Quran atau hadis. Biasanya yang jadi yang lebih detail ini biasanya di hadis. Kalau Quran kan nggak akan detail ya. Contoh misalkan siapa yang layak menjadi imam di Quran akan sulit mencari ya. Tapi di hadis biasanya gitu. Makanya biasanya perbedaan pemahaman dalam hadis. Jadi intinya gini. Pendekatan kebenaran itu kan ada 3 ya. Ulang lagi. Jadi kita pendekatan dalam mencari kebenaran itu ada 3. Satu secara bayani, yang kedua secara burhani, yang ketiga secara irfani. Agak sulit lah. Gini aja lah. Bahasanya gini aja lah. Yang pertama secara tekstual, keterangan tekstual, secara teks. Ini biasanya diambil oleh orang-orang yang pemikiran klasik gitu, pemikiran yang itu konvensional, gitu ya. Ya kalau bahasa agaknya begitulah ya, yang ortodoknya gitu. Jadi ketika tidak ada teks, udah enggak. Jadi sesuai teks saja. Yang kedua secara kontekstual. Nah gitu. Jadi konteksnya gitu. Bukan teksnya gitu. Oke. Kalau irfani itu hasil riset. Kalau dalam istilah teologi itu istilahnya pengalaman keagamaan, hasil pengalaman keagamaan. Artinya itu mah lebih rasa nantinya. Itu mah nggak akan terlalu dibahas ya, karena biasanya ahli-ahli sufi kalau itu mah ya. Kalau yang irfan itu agak sulit ya dipahami. Kita mah hanya tekstual dan kontekstual aja ya. Oke. Nih sebabnya ya sama ini juga. Ada yang secara tekstual, ada yang konteksnya. Gitu. Ada yang bayani, ada yang burhani. Contoh gini, wasabu fi hadal ikhtilaf, yaitu kenapa adanya perbedaan karena memahami satu hadis.
Dua-duanya hadisnya sama. Yang memahami barusan teh. Hadisnya apa? Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnah sawa'an fa'aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamahum islaman. Gitu. Hadisnya gitu ya. Jadi yang pertama gini. Ya ummul qaum, siapa yang menjadi imam untuk kaum itu? Yaitu orang yang paling banyak membaca Qur'annya. Artinya di sini kalau secara teks, orang yang paling banyak hafal Qur'annya, orang yang paling banyak bacaan Qur'annya, orang yang paling tahu tentang hukum Qur'annya, gitu. Dalam hal ini aqra'u yang membacanya, gitu. Jadi orang yang paling banyak hafalannya itulah orang yang paling didahulukan untuk menjadi imam. Tetapi ada konteksnya. Dulu ketika zaman sahabat, orang yang paling banyak baca Quran, yang hafal Quran, pasti dia yang paling banyak ilmunya, gitu. Nah, jadi yang dimaksud konteksnya itu orang yang paling hebat ilmunya, gitu. Itu perbedaan pemahamannya. Hadisnya sama, gitu. Tapi dua-duanya kita pahami bahwa saya yakinnya ketika dia hafal Quran, tidak akan hafal Quran saja, tetapi dia akan mempelajari tentang hadis, tentang fikih, tentang dan seterusnya. Contoh kita lihat para imam saja ya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, itu usia 7 tahun kan sudah hafal Al-Quran. Kemudian usia 12 tahun mempelajari tentang hukum-hukum fikih, kemudian hukum-hukum tasawuf, hukum-hukum tauhid dan seterusnya, kan gitu. Biasanya kan itu mah sapaket gitu ya. Nah, jadi dua pemahaman ini ya. Tetapi kita ambil simpulan bahwa dua-duanya juga sebetulnya kan mau baca yang bacaan bagus Al-Qur'annya atau yang bagus fikihnya, hadisnya, sama-sama orang-orang yang paling hebat dalam ilmunya gitulah. Jadi intinya tidak boleh orang yang menjadi imam itu tidak mengetahui salah satu di antaranya gitu. Jadi harus salah satunya. Dia mau hebat Qurannya, walaupun hadisnya kurang misalkan, nggak apa-apa. Oh, dia mah hebat hadisnya, hebat fikihnya, walaupun Qurannya kurang banyak hafalannya atau tajwidnya. Kalau tajwid mah standar mah pasti sudah lah, pastilah. Kalau standar mah. Jadi intinya tidak sembarang orang yang menjadi imam gitu. Lagi pada naik gitu. Generasi sahabat kan memang dia hafal Quran tetapi memang juga sudah melakukan kan. Iya. Dalam artian memang ilmunya sudah cukup kan. Iya. Sampai ada sahabat yang nggak mau bergerak kayak sesudahnya sebelum melakukan itu kan gitu. Iya. Paham betul gitu. Iya. Apa konteksnya itu Ustaz? Iya. Itu konteksnya menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i gitu. Jadi di sana pemahamannya. Tetapi Imam Hanafi dan Imam Ahmad kemudian Sufyan Ats-Tsauri lihat teksnya, bacaannya aja gitu. Bacaannya kan Iqra, dalam hadisnya Iqra yang paling banyak baca Qur'annya gitu. Nah gitu ya. Jadi pemahaman itu tetap semuanya juga mengacu kepada dalil Al-Quran. Makanya pemahaman itu bukan sembarang memahami, enggak gitu. Semuanya ada dalilnya. Nah, bagaimana kalau misalkan dua-duanya hebat nih, baca Qur'annya hebat. Wah, dua-duanya hafal 30 juz. Bagaimana kalau gitu? Maka yang paling banyak hadisnya, yang hafal hadisnya. Sama hafalan hadisnya juga dia mau hebat sepasantren gitu ya. Kemudian kata Rasul apa? Wa kanu fa in kanu fi sunnati sawaan fa aqdamuhum hijrah. Siapa yang duluan hijrah? Hijrah ke Madinah maksudnya. Ini waktu zaman sahabat maksudnya ya, bukan sekarang. Yang duluan hijrah. Nah, kalau hijrahnya bareng, bagaimana? Kata Rasul, fa in kanu fi hijrati sawaan
faqadamahu islaman. Siapa yang lebih dulu Islamnya? Artinya kalau kita dalam fikih siapa yang lebih tua itulah gitu. Bahkan dalam fikih itu banyak sekali ya. Jadi imam itu syaratnya satu yang paling hafal Qur'annya, fikihnya, hadisnya. Kemudian siapa yang duluan mukimnya di situ gitu. Penduduk asli yang mukim. Siapa yang pertama hijrah? Artinya sahan pertama dia mau hijrah gitu. Ya, pertama soleh itulah. Yang pertama solehnya gitu ya. Nah, itu yang menjadi perdebatannya. Tapi sebetulnya tidak berdebat istilah seperti sekarang, enggak, maksudnya perbedaan pendapat dalam memahami konteks dan kontekstual hadisnya gitu. Hanya kata Rasul, bahkan di dalam fikih kalau sama hijrahnya bareng gitu, semuanya bareng, maka siapa yang paling tua gitu kan? Oh, paling tua juga sama, ini mah sepantar lah, beda sekitar setahun 2 tahun mah kan dianggap sama kan gitu. Jadi artinya kalau yang paling tua, yang muda mah walaupun ilmunya yang hebat, ya duluan yang tua dulu lah gitu. Gitu. Walaupun ilmunya di bawah yang muda gitu. Ya, jadi yang tua dulu gitu. Jadi ada senioritas juga ya. Di dalam ibadah itu ya. Nah, terus sama, ini mau usianya sama gitu. Terus gimana? Datangnya ke sini sama, hijrahnya sama. Siapa yang paling sempurna fisiknya? Gitu. Yang paling tampan gitu. Jadi imam itu penumpang kasepna. Ya kalau sama itu ilmu yang lain kemudian ke fisik gitu. Sama kararasep gitu ya. Ganteng semuanya gitu ya. Siapa yang paling banyak anaknya? Itu juga jadi ukurannya kalau sama gitu, tapi udah jarang lah sampai gitu ya. Ternyata itu juga sama gitu. Terus kemudian siapa kalau anaknya sama gitu ya, banyaknya sama, punya anaknya misalkan banyak namanya, yang paling banyak istrinya. Ya memang pilihan fisik ya betul gitu. Jadi masya Allah kan ya. Jadi pemimpin itu tidak sembarangan. Kenapa? Karena harus paling sempurna. Kecuali misalkan di satu tempat itu pada umumnya tidak bagus dalam agamanya misalkan. Ada cacat misal badannya, itu yang paling hebat ilmunya, nggak apa-apa. Kalau misalkan yang normal justru kurang agamanya, nggak apa-apa. Kalau kesolehan dari Kan tadi kesolehan tadi. Hijrah yang pertama hijrah itu soleh. Kalau sekarang kiasnya, kalau dulu kan yang hijrah itu paling kan dianggapnya duluan hijrah itu duluan solehnya gitu. Yang iman pertama itu yang soleh, taat soleh ketaatannya. Nah, kata Rasul juga wala ya'um ar-rajula bisultani. Tidak boleh kalian mengimami seseorang karena kesultanannya, kepangkatannya, karena dia pangkat, karena dia punya jabatan, jadikan imam. Oh enggak, jangan. Itu yang hebat aja ilmunya, yang soleh aja gitu. Soleh, punya ilmunya hebat. Dan wala yuqaddamu fi baitihi ala taqarimatihi illa bi idni. Ya, wa huwa hadisun muttafaqun ala sihhatih. Itu sepakat para ulama sahihnya hadis tersebut. Jadi ikhtilafnya para ulama tersebut itu dalam pemahaman tadi ya, Faminhum man hamala ala dhahirihi, yang pertama ada yang melihat dohirnya hadis atau disebut tekstual kalau tadi ya. Nah ada yang maknanya. Wa minhum man fahima minal iqrari wa hun al afqah.
orang yang banyak membaca pasti banyak ilmunya, gitu kan? Gak mungkin lah orang yang banyak baca tapi nggak banyak ilmunya, nggak mungkin kan, gitu. Makanya di sini yang dimaksud kan konteksnya, gitu. Konteks satu pemahamannya gitu ya. Kenapa wa aidun fa innal aqra'u minas sahabati kana huwa al afqahu daruratan. Udah tidak bisa dielak lagi. Sahabat dulu yang paling banyak hafal Al-Qur'annya, dia yang paling mengerti tentang agama. Waktu zaman sahabat gitu kan maksud. Orang yang paling hafal Quran itu yang paling hebat dalam ilmu-ilmu yang lainnya gitu, karena banyak baca gitu. Maka dipahamilah secara kontekstual di sini orang yang paling berilmu. Nah kalau gampang mah masantren itulah gitu ya, menjadi imam di masantren. Udah jelasnya mah gitu. Wadalika bi khilaf bima alai an-nasu al-yaum. Al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua, ikhtilaf an-nas fi imam shabi. Bagaimana kalau sekarang anak-anak yang jadi imam? Boleh enggak gitu. Ini juga perbedaan pendapat anak kecil atau ya masih anak-anak. Namanya anak-anak kita kan anak-anak itu di bawah usia 17 ya. Anak-anak kita itu 17 ya. Iya. Nah, kalau di Imam Syafi'i berpendapat 15, di bawah 15. Kalau Imam Hanafi itu menyebutkan tidak tergantung dengan usia, tapi yang menentukan adalah haid dan ihtilam atau mimpi basah kalau laki-laki. Kalau Imam Hanafi, Imam Malik itu kebanyakan beda ya, itu pemahamannya dengan yang lain. Seperti Imam Syafi'i 15 tahun. Itu pun kalau tidak ada ciri-ciri khusus. Kalau usia 10 tahun sudah haid misalkan, itu sudah balik. Imam Syafi'i juga menyebutkan sudah balik. Ya, jadi kalau kita mah walaupun sudah balik, walaupun sudah haid atau sudah mimpi basah, kalau belum usia 17 tahun belum balik gitu ya. Dalam agama sudah balik gitu. Udah dihukum itu sebetulnya. Kalau kan di kita mah oh ini masih anak-anak tidak ada hukum, padahal dalam Islam sudah balik. Dan rata-rata sekarang mah tuh anak-anak teh SD juga udah haid ya, kelas 5 kelas 6 teh. Beda jeung dulu kan belum SMP SMA baru haid gitu. Kita juga kan mimpi puasa teh kadang-kadang SMA gitu. Mau menjelang 16 tahun, sekarang anak-anak SD 12 11 tahun sudah mimpi basah, berarti sudah balik gitu. Sudah kena hukum, mukallaf itu namanya. Sudah kena hukum itu sebetulnya. Sholatnya sendiri. Nah, bagaimana dengan sobi yang dimaksud di sini? Sobi itu di sini belum balik ya, belum balik. Kalau udah balik enggak ada masalahnya. Bagaimana alladzi lam yablughu al-hulum, artinya dia belum mimpi basah gitulah. Belum mimpi basah. Apakah boleh dia jadi imam? Kan sekarang viral di YouTube anak kecil hebat bacaan jadi imam gitu, boleh enggak gitu ya. Nah itu juga permasalahannya. Idza kana qari'an, ketika dia hebat bacaannya, ilmunya hebat lah gitu. Boleh enggak gitu? Kalau anak kecil bacaan anak goreng patutnya itu mau mulai. Ini mah anak-anak tapi hebat bacaannya, Qurannya hafal gitu lah gitu. Nah itu yang dipermasalahkannya, boleh enggaknya gitu. Kalau anak-anak misalkan anak-anak buku ya mah anak-anak yang bacaan kita benar buku lain gitu mah jangan gitu mah ya. Nah ini mah yang bagus bacaannya. Bagaimana? Bahaja dalika qaumun li umumin ala hadal asar wali hadisi Amr bin Salamah. Sebagian ulama menyebutkan lihat umumnya hadis, kata-kata umumnya hadis itu diperbolehkan. Ya kalau anak kecil jadi imam, dia jago hafal Qurannya, bacaannya bagus gitu. Nah, itu boleh. Tapi sebagian ulama tidak boleh. Kenapa? Karena sholat itu tadi kesolehan.
keikhlasan, bukan hanya bacaan kan yang, tapi keikhlasan. Ketika si imamnya ikhlas, kemudian tadarruknya bagus kepada Allah, pasti membawa ke mustaminya, ke makmumnya kan lebih enak. Bukan hanya bacaan gitu ya. Nah, kemudian wa mana dzalika qaumun mutlaqon, ada juga sebagian menyebutkan, sebagian ulama sama sekali tidak boleh. Mau dia cerdas atau tidak cerdas, dia hafal Quran atau tidak, kalau anak-anak jangan gitu. Ada ya. Nah, wa ajazahu qaumun finafli. Ada juga sebagian ulama menyebutkan boleh anak-anak menjadi imam asal sholatnya sholat sunnah, bukannya wajib gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi walam yujizuhu fil faridah, tidak boleh dalam fardu mah, ada yang seperti itu. Wa huwa ruwiya an Malik, ya, ini diriwayatkan oleh Malik. Wa sababu khilafi, kenapa ikhtilaf tersebut, tidalika hal ya ahadun fi sholati ghairi wajibin alaihi wajabat alaihi wa dzalika li ikhtilafi niyatil imami wal ma'mum. Ini yang jadi masalah, jadi niat imamnya. Apakah dia niat imamnya benar enggak gitu? Niat makmumnya benar enggak gitu? Ini yang jadi persoalannya. Kalau anak kecil kan mungkin ya gitu, kalau bacaannya hafal Quran tetapi ilmunya belum, baru hafal Quran gitu. Tapi ilmunya belum, kan itu mungkin hukum-hukum yang lainnya, syarat dan rukun sholat, pembatalannya belum tahu, itu mah jangan dulu lah ya gitu, walaupun dia sudah hafal Quran. Tuh ya, dua. Jadi tetap tidak ada yang mutlak sih ya dalam pemahaman itu. Kenapa? Karena tadi mencari kebenaran itu tidak satu, ada yang tekstual, ada yang kontekstual, ya pasti nanti juga kebenarannya beda-beda. Dua-duanya benar. Ya. Yang membedakan bukan salah atau benar di dalam hukum kita itu, di dalam hukum syariat, yang maksudnya ya di sini di dalam hukum syariat kita itu bukan benar atau salah, tetapi pahala yang membedakan. Yang ini dapat 2, yang ini dapat 1 gitu, yang membedakan. Itu saja sih. Ya dua-duanya benar. Ya, paham gitu. Yang penting ada dalilnya aja gitu. Ada dalilnya. Jadi kita tidak, kemarin juga tidak boleh anak kecil yang gimana yang tidak boleh kan itu. Ya, yang penting dalilnya. Yang ketiga, al-masad salisa ikhtalafu fi imamil fasik. Bagaimana kalau si imamnya teh fasik? Fasik itu membiasakan dosa. Itu biasa, dosa kecil biasa, sudah biasalah dosa gitu. Boleh apa boleh jadi imam atau enggak gitu kan? Kalau kita mau fasik kami tukang dosa semua, kita tukang dosa semua, apa bingungnya gitu. Kalau betul-betul gitu, misalkan orang yang fasik tidak boleh, waduh parahnya gitu. Kita masih suka dosa dan tidak merasa dosa, itu fasik begini. Itu dosa tapi tidak merasa dosa. Kenapa? Buktinya apa? Membiasakan. Dosa itu dibiasakan gitu. Contohlah misalkan gini, membicarakan kejelekan orang lain kan itu teh sudah jelas dosa. Tapi kita biasa gitu. Gitu. Nah itu kan fasik juga gitu. Dan termasuk kalau orang yang fasik, kata ulama-ulama yang ulama-ulama salaf, itu seperti makan berdiri, itu juga orang-orang fasik gitu. Makan di pinggir jalan gitu ya, maksudnya tidak punya budaya itu ya, tidak punya etika gitu, adab ya gitu. Itu juga sama ya. Lagi trendy. Itu juga fasik ya. Bahkan di dalam sebagian ulama mah orang yang membuka kepalanya gitu, laki-laki itu nggak pakai ditutup kepalanya, itu juga ada yang menyebutkan fasik juga kan. Ada sebagian ulama yang menyebutkan gitu fasik, tapi tidak semua gitu. Kalau yang ini mah, kenapa? Karena itu
kita bisa dicirian kan orang-orang yang muslim udah pasti peci udah muslim udah kelihatan gitu. Kalau tidak pakai peci belum tentu dia Islam kan gitu kan, agak sulit. Nah, ada juga yang menyebutkan ketika sudah membiasakan misalkan orang, wah udah itu fasik gitu. Sedang membiasakan bohong itu fasik. Nah, sekarang boleh nggak jadi imam kayak gitu? Gitu. Ikhtilaf samanya. Parudduha qaumun bitlaq. Ada sebagian ulama menyebutkan mutlak orang yang fasik-fasiknya bagaimanapun tidak boleh jadi imam. Tukang bohong tidak boleh. Karena dia nggak mau ya diimamin gitu ya. Kenapa? Iya ada yang mau diimamin gitu. Mau gitu. Jadi orang yang suka dosa gitu, yang suka biasa gitu dosa, itu mutlak sebagian ulama menyebutkan udah jangan, yang masih dosa imam harus benar-benar yang soleh gitu tadi ya, udah benar-benar yang soleh baru jadi imam. Enggak, para ulama dulu mah orang tua bukan ulama, orang tua dulu mah jadi imam teh nggak mau, merasa belum jadi soleh masih fasik gitu ya. Dia bisa, dia bisa. Awalimnya. Nah, tapi wa ajazaha qaumun bitlaqin, ada juga yang membolehkan boleh. Karena sulit atuh. Kalau misalkan orang fasik misalkan tidak boleh itu sulit. Ya, sulit sekali gitu ya. Untuk mencari orang-orang yang benar-benar sudah soleh gitu ya. Agak sulit itu, agak sulit. Tapi kalau ada yang soleh mah itu duluan jelas pasti. Ini ada orang soleh gitu. Makanya gimana tuh kalau kita yang cek umum orang eta pang solehna lah gitu. Cek umumnya eta pang solehna diurang di nu solehna eta jadi kan gitu. Katinggal ini setelah ada soleh gitu. Pertama mah nu namina soleh. Ya. Terhudit. Ya. Nah, contoh misalkan gini, oh dia orang yang paling takwa, oke nggak apa-apa. Cirinya apa? Bajunya baju takwa wae gitu. Nah, jadi yang soleh itu memang agak sulit, tapi dohir aja. Pakum bil wahir kan gitu. Hukumilah sesuatu dengan dohirnya aja dulu. Yang lihat yang batin kan sulit dilihat yang batin. Dohirnya aja, dia soleh. Cirinya soleh, wah kelihatan. Yang kedua yang paling ketara pisan mah bacaannya sih. Ya. Dan prakteknya ibadah. Kan kelihatan orang yang tahu tentang hukum sholat misalkan, mana rukun, mana sunnah, mana yang wajib, yang pembatalan, kan kelihatan. Di prakteknya juga kan kelihatan. Orang yang memakai ilmu dan yang tidak kan gitu. Kecuali kita tidak tahu ilmunya, ya sama-sama gitu, mu'ataran. Tidak akan tahu. Wabarqakum baina ayyakuna fasikuhu maqtu'an bi au ghairu maqtu'in bi. Tapi paham ketiga tergantung paseknya juga. Kalau paseknya pasek parah gitu, pasek yang udah terkenal situ mah gitu. Tukang nipu. Jadi janganlah kalau paseknya parah gitu. Kalau mungkin mah enggak umum gitu ya, dosa-dosanya dosa umum. Jadi artinya kalau dia membiasakan dosa sudah pada tahu semuanya itu mah jangan. Tapi kalau misalkan kalau pasiknya tidak ketahuan kayak kita gitu ya, terarap lu kan tukang dosanya itu mah bolehlah kata gitu. Ajaib ya. Wa hadal ladzi ikhtarahu hadisnya. Kenapa perbedaannya? Jelas hadis juga sama ya, sama. Yaumul qaumu ikra'uhum qalu falam yasta'sana. Sama hadisnya tadi ya. Jadi orang yang tukang dosa, berbuat dosa, dilihat aja dia gitu ya. Paman ro'a annal fasiko lama kana la yabtulu sihhatus shalah wa lam yakun yahtaju al ma'mum min imam. Kalau misalkan fasiknya itu tidak akan membuat batal sholat, nggak apa-apa gitu. Kita jadi makmum aja nggak jadi masalah gitu. Jadi lihat nanti
batal nggak sholatnya gitu. Jadi kita harus tahu syarat dan rukun sholat. Yang membatalkan sholatnya harus tahu gitu. Termasuk yang membatalkan sholat, contohnya misalkan berkata dengan 2 huruf atau 1 huruf yang bisa dipahami oleh orang lain, itu juga batal. Kita hanya mengatakan 1 huruf atau 2 huruf, tapi bisa dipahami oleh orang lain, bukan kata, huruf ya. Gitu. Kita sedang sholat pas itu, kemudian sama h ya, gitu bisa batal. Kenapa? Kepaham oleh orang lain. Nah, gitu ya. Jadi gerakan juga. kenapa? Gerakan. Oh, gerakan juga Di itu. luar sholat gerakan. Gerakan di luar sholat sengaja atau tidak? Ya sengaja. Oh, kalau sengaja. Tangan gini. Oh, iya. Ada yang gitu. Ya, itu mah Batal jelas. sebenarnya. Ya iyalah. Apalagi dia jadi imam gitu. Ya iya. Kalau gendong anak Boleh, itu kan ada dalam hadisnya. Gendong enak gitu. Kalau anak misalkan digendong oleh kita supaya apa? Supaya tidak nangis, nggak apa. Itu mah ada keperluan. Kayaknya nggak ada keperluan, misalkan kata tadi mah kita mah apa gitu kan. Nah, berapa kan? Tapi itu khilafiyah juga ya. Eh, Juga ya. Karena kalau di imam itu kan ada benerin jubah gitu. Kita sering lihat. kan biasanya sudah refleks gitu biasanya. Ya. Refleks misalkan benerin ini kan gitu, benerin kan. Jubah panjang kan biasanya kalau lihat imam di timur tengah gitu. Ini kan baru lagi. Nah, itu kan dianggap. Setiap ini dah. Nah, biasanya kalau ada keperluan sih nggak jadi masalah. Misalkan ini kan kalau juga biasanya takut ini ngojot gitu nya, biasanya dikitkan dulu nggak ada masalah. Nah ini mah total aja nggak ada. Ini kan kalau ini mah jelas main-main lah gitu. Kalau sholatnya udah pakai kaos, dia udah sadar diri. Kita sujud tuh kelihatan ininya dibetot-betot tuh. Ya batal lah gitu kan. Batal, ya. Orat kan. Jadi memang harus dipersiapkan sholat tuh ini jangan pakai kaos aja gitu. Iya gitu. Ya jelas orat. Karena kan ada jin dan Ya ke bawahnya. itu sujud di sini teh. Kelihatan orangnya. Di belakang teh udah kacau. Kang bujur katingali gitu. Batal. Iya nyetak cek celengan. Ustaz, saya mau jadi imam tadi. Ada satu lagi Apa? yang tangannya terpakan gitu. Jadi Jadi ketua sujudnya gitu. Terus yang pertanyaannya Jadi imam. boleh nggak gitu? Boleh nggak apa-apa. Dia utamakan yang gitu. Oh, diutamakan. Oh, yang tarannya yang hitam itu diutamakan? Enggak. 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 Boteng di Belum tentu. Berarti tidak kuat. Kecuali bala genap gitu. Belum tentu orang mungkin dia mau sholatnya sujudnya lama tetapi ilmunya mungkin belum. Ya tetap aja ilmu dan kesolehan. Mungkin kesolehannya dia dapat tapi ilmunya belum mungkin. Kalau memang betul dia lama sujud gitu. Ya lama sujudnya. Kita perbedaan tadi di awal ada yang melihat dari kefikihannya gitu, ada bacaannya. Kalau keduanya itu ditarik zaman sahabat mah memang kayak tadi mau sisi manapun dua-duanya dapat. Iya. Bisa ditarik dari sisi dia kepakihannya aja tidak mungkin kan dia bisa pakai kalau bisa membaca dengan benar kan. Iya. Otomatis Qurannya banyak, dia bisa pikir juga karena dia hadisnya banyak, Qurannya banyak, otomatis Qurannya juga bagus zaman dulu mah. Terus begitu pun kalau misalkan dia dari sisi bacaannya zaman dulu mah pasti ilmunya otomatis banyak juga Iya. karena banyak hafalannya. Memang kalau sekarang mah kendalanya kadang-kadang ada separasi gitu, pemisahan. Iya. Ini mah kesannya mendalami ilmunya saja, dari fikih gitu ya. Ini mah kesannya bacaan aja, khusus hafalan aja gitu. Tapi keilmuannya mungkin dipisahkan. Nah makanya tadi ada paham gitu. Jadi secara teks mah pokoknya yang banyak bacaan Qurannya gitu aja. Dia hafal Qurannya yang secara teksnya, secara teks tadi siapa yang mengatakan tadi Imam
Ahmad, Imam Hanafi dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia mah Quran lah. Kan lah yang lain mah. Beda dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki. Enggak lah Qurannya mah kan yang penting mah Al-Fatihahnya lah gitu. Yang benar deh gitu. Tapi fikihnya, hadisnya yang hebat, ilmunya tadi. Nah itu beda paham. Kenapa? Karena konteksnya yang membedakan tadi. Kalau saya gabungkan berarti jadi parameternya teh dulu dengan para sahabat dengan ke depan Iya. parameter yang pasek Iya. itu kan jadi kriteria Iya. kan. Heeh. Jadi bukan hanya melihat ke dulu ke Iya. belakang, jadi ke depan juga Ke depan, iya. jadi kriteria. Heeh. Karena kalau lihat ke zaman para sahabat juga kayaknya susah. Ya, kalau untuk sekarang mah ya. Ya zaman sekarang ya itu cari jangankan yang tidak pasek, yang pasek sedikit aja kayaknya susah. Ya nggak salah, di generasi sahabat juga ada yang munafik ya. Iya. Tapi kan udah ketahuan sama Rasul. Rasulnya yang ketahuan, sahabatnya nggak tahu. Terus lagi kan saya juga satu cerita yang di satu daerah sebenarnya imamnya itu tidak dibenci satu kaum gitu. Iya. Apa itu kurang dipasik itu atau gimana ya? Nah, itu beda hadis ya. Mungkin itu disebut orang yang fasik itu, tetapi dibencinya itu maksudnya dibenci bukan personal ya, tapi dibenci karena akhlaknya, karena jadi imamnya bacaannya jelek gitu, atau keilmuannya itu yang jadi masalah, bukan pribadi gitu. Kalau misalkan dia dibenci oleh pribadi itu karena saingan misalkan, itu enggak jadi masalah gitu kan, saingan jadi imam gitu, para pangimaran misalkan, itu enggak jadi masalah gitu ya. Itu bukan karena ada masalah pribadi. Bukan, tapi karena memang dia bacaannya kurang bagus, jadi saya tuh. Atau misalkan tadi kefasikannya, tukang ngabohong jadi imam gitu. Itu bukan pribadi, memang akhlak dianya gitu. Nah itu fasikan. Berarti solusinya kan setiap masjid itu bagusnya mengangkat imam ya. Harusnya mah. Kalau enggak kan nanti siapa yang duluan maju gitu kan. Seharusnya harus ada memang. Makanya sunnahnya coba lihat aja Rasul. Ketika ada Rasul tidak ada yang berani sahabat jadi imam. Kenapa? Karena udah jelas kan dia paling solehnya, dia ilmunya paling hebat jelas. Jadi artinya di kita juga ada imam yang paling hebat. Ketika ada imam masih ada, tidak sakit artinya ditunggu. Itu ditunggu, bukan ditunggu. Imam lila, ayo kemana? Enggak, gitu ditunggu dulu. Ujian awal belum. Itu jadi ibadah gitu. Buktinya ketika Nabi sakit kan nunggu semuanya sampai nunutan gitu. Baru ketika kata Nabi ke Aisyah sholat duluan gitu ya, baru mau. Itu juga bingung kan. Ayo Abu Bakar, Umar we gitu kan. Gitu. Kun ku aing teu kitu. Aing enggak, tapi etika itu paling dia. Kenapa tadi kesolehan kan? Takut, semua merasa aku mah enggak layak jadi imam. Ini yang lebih soleh. Enggak, kok itu yang gitu. Jadi semua itu bukan tidak ilmunya, pasti sahabat ilmunya paling hebat ya, tapi kesolehan itu yang dilihat. Gitu. Makanya sampai ada ini kan. Kenapa? Imamnya udah tua tuh nggak mau turun ada tuh. Biasanya bacanya udah nggak bener gitu. Oh, Jadi kamu nggak Maksudnya udah ini, ini udah nggak tahu diri gitu kan. Imamnya nggak tahu diri padahal udah tua ya. ada Biasanya gitu tuh. Ya, tidak tahu diri itu. waktu muda masih fase. Padahal dia sudah tua, udah ada Wah. estafetnya pindahin lagi gitu kan. Generasi. Regenerasi gitu. Nah, ya makanya tadi kita misalkan apa tujuan utamanya, kesolehan itu paling utama ya, kesolehan. Nah, al-masatu rabi'ah ikhtalafu fi imamil mar'ah. Bagaimana kalau imamnya perempuan? Itu fi imamil mar'ah. Fal jumhur ala annahu la yajuju an ta'mal lirajul gitu. Nah, untuk jumhur ulama, kebanyakan ulama untuk imamnya perempuan, untuk laki-laki itu tidak boleh. Jumhur ulama. Nah, tetapi wakhtalafu fi imamati an-nisa, yang jadi masalah mah
bagaimana ini perempuan semua, si imamnya perempuan, itu yang menjadi perbedaan. Boleh nggak si imamnya perempuan, makmumnya perempuan? Kalau imamnya perempuan, makmumnya laki-laki udah jelas kan, udah nggak boleh. Sekarang bagaimana imamnya perempuan, si makmumnya perempuan, boleh nggak gitu? Yang itu yang jadi ikhtilaf. Ya. Pak Aja dzalika Asy-Syafi'i, menurut Imam Syafi'i boleh. Kalau makmum perempuan, imamnya perempuan juga nggak apa, tidak ada masalah. Bagaimana kalau sekarang misalkan wandu apa? Khunsa apa? Bencong, banci. Kalau ini kan wanita misalkan, dengan banci siapa yang lebih layak jadi imam? Banci. Tapi bancinya banci menurut Islam. Banci menurut Islam itu memang alat kelaminnya 2 gitu maksudnya. Bawaan bukan banci kayak kita. Kalau kita kan merubah itu mah udah dilaknat oleh Allah jelas. Jangan gitu. Kalau laki-laki kan jadi perempuan bencong, memang laki-laki cek agama mah dia mah. Gitu. Meskipun dioperasi ya. Iya, walaupun dioperasi tetap aja dia laki-laki. Itu haram kalau bergaul dengan perempuan. Nah, gitu. Ini mah aslinya aja. Hermafrodit ini mah. Hah? Hermafrodit. Tapi jarang kan memang hunsanu asli mah jarang. Hanya dihukuman oleh fikih itu dia laki-laki atau perempuan nanti udah besarnya. Cenderung kemana? Kalau head berarti dia cenderung ke perempuan. Kalau tidak head berarti laki-laki gitu. Ada. Gitu. Ada ya. Memang banyak. Nyantu banyak memang ada gitu. Nah itu memang agak sulit gitu. Misalkan dia kelaminnya 2, ini jadi jenggotan gitu berarti laki-laki dia gitu. Kalau gitu wajib dibuang satunya tadi. Enggak, nikah sendiri aja. Enggak wajib dibuang. Kan tadi hermafrodit. Pas kelewat baik. Parah itu. Kan dioperasi kan maksudnya kalau 2 Enggak usah. udah jelas laki-laki mah ini buang aja pada fitnah gitu. Oh jangan buat. Enggak. Mau dioperasi enggak jadi masalah, silakan aja gitu. Si Jadi akur nih jero. dua-duanya gitu. Nah, jadi bagaimana kalau perempuan dengan hunsa lah yang duluan. Tapi kalau hunsa misalkan banci dengan laki-laki jelas laki-laki. Gitu kan, jelas. Bagaimana kalau hunsa dengan hunsa gitu? Yang tadi alat reproduksinya itu 2 gitu ya. Sejenis. Nah, itu sejenis gitu. Nanti yang dominannya yang mana? Yang dominannya laki-laki berarti dia yang jadi imam gitu. Tapi dari kita mah bebencongan itu mah. Bebencongan. Bencongnya. Jian gitu ya. Berdebah itu. Nah, wa mana dalika Malik? Nah, Imam Malik mah tidak boleh sama sekali. Kata Imam Malik, walaupun perempuan sama perempuan tidak boleh. Jadi munfarid aja gitu. Harus laki-laki aja, kalau mending munfarid aja gitu. Kalau di rumah Nah, di rumah anak ke ibunya memakmum. Sama-sama perempuan ya. Maksudnya ibunya perempuan, anaknya perempuan, ibunya jadi imam. Iya, ibunya pasti Menurut Imam perempuan. Syafi'i mah boleh. Syafi'i boleh, kan Imam Maliki nggak boleh. Itu makanya. Imam Maliki nggak boleh gitu. Imam Syafi'i boleh gitu. Imam Malik nggak boleh. Wasyadda Abu Sur wa Tobari. Abu Sur dan Imam Tobari itu pendapatnya rada nyeleneh. Boleh jadi imam walaupun perempuan, makmumnya laki-laki boleh. Nah itu mungkin yang kemarin ada ramai di video itu ya, yang imamnya perempuan terus makmumnya banyak laki-laki dan perempuan. Itu Imam Abu Sur dan Imam Tobari itu membolehkan. Kalau dia emang ilmunya bagus, kemudian kesolehannya hebat, nggak apa-apa jadi imam, cina gitu. Perempuan keciptaan padahal kemana menjadi imam perempuan siapa? Imam Syafi'i nggak boleh jelas. Imam Malik juga enggak. Yang ini menyeleneh katanya imam yang nyeleneh gitu ya. Jadi imamah. Nah kalau jadi imamah di sini untuk negara mungkin bisa diambil ini pendapat ini.
Kalau dia bukan imam sholat gitu. Kacipta kan kalau imam itu bagusnya sih istiqomah seperti Rasul sih ya, seperti di zaman Rasul. Kalau itu itu aja gitu jadi imam. Kan waktu zaman sahabat itu jadi kalau yang jadi imam itu aja gitu. Kecuali kalau tidak ada halangan baru diganti dengan imam yang lain. Ya sebentar, Ustaz. Kan wanita kan utamanya di rumah. Kalau dia sendirian aja kan pahalanya nggak banyak kan, lebih banyak yang berjamaah Ya. kan. Iya. Sekarang kalau tadi menurut imam siapa yang Imam Malik. Imam Malik yang nggak boleh. Ya. Nah, itu kalau seperti saya perempuan 3 gitu. Ibunya ngajak dia berjamaah gitu. Nah, Makanya gimana? Jadi kan agama mempersulit kan. ada hadis yang lain. Wanita bagusnya sholat di rumah. Tetapi janganlah kalian melarang wanita sholat berjamaah di masjid gitu. Kata Rasul teh. Jadi boleh. Nah makanya gimana tadi paham-paham itu ya kita ambil aja Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan memperbolehkan wanita dengan wanita. Ya yang saya bingung itu dari Imam Malik itu gitu. Secara teks nantinya gitu. Jadi secara ada pemahaman secara teks, ada pemahaman secara konteks gitu. Nanti iya pemahamannya ya. Kita ini saya pernah dengar dari satu pengajian itu. Suatu saat orang wanita itu datang ke surga gitu ya. Orang wanita ini mengadukan nasibnya gitu. Kita ini sebagai wanita lebih enak laki-laki dong bisa jihad, Bisa sholat Jumat berjamaah. Ini sudah jawaban Rasul kan bahwa di situ disebutin keunggulan-keunggulan wanita yang sebanding dengan amalan-amalan jihad seperti melahirkan ya, segala macam masak gitu. Kan jelas kan di dalam Al-Quran juga banyak sekali ayatnya kan Allah menciptakan laki-laki khalaqal insana laki-laki dan perempuan kemudian sesuai dengan yas'a yang dikerjakannya. Itu surah apa itu? Yang apa itu di Juz Amma tuh. Sesuai dengan yas'a Allah menciptakan laki-laki dan perempuan kemudian ada apa ayatnya? Lupa. Ini kerut lupa atau saudara ingat maksudnya. Apa ayat awalnya telah saya lupa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi yang tadi siapa yang lebih mulia, laki-laki dan perempuan tergantung amalannya, gitu. Tergantung yas'anya, siapa yang beramal lebih baik itu yang lebih baik. Jadi laki-laki dan perempuan sama saja. Gitu. Contoh misalkan tadi, ya Rasul, aku kan nggak bisa jihad. Kamu bisa dapat jihad pahalanya, melahirkan itu jihad. Apalagi mempersiapkan suamimu untuk jihad itu juga sama jihad. Mau Jumatan, mempersiapkan Jumatan, menyambut Jumat, pulang Jumat, kasih kopi dan seterusnya itu juga sama. Kemudian dengan dapat pahala Jumatnya Itu Jumatnya gitu. Sama mempersiapkannya gitu. Ya. Nah, contoh misalkan gini. Kita misalkan mau ngaji, kita mempersiapkan untuk pengajian sama dapat pahala untuk mempersiapkannya juga untuk sama dengan ngaji. Gitu. Membiayai yang ngaji sama dengan yang ngajinya gitu sama. Itu ya. Nah hadisnya itu memang ada 2 ya hadisnya yang membuat beda pendapat tersebut. Dohir hadis ya yang dimaksud di sini, yang dohir hadisnya ada hadis ini. Akhrajuhunna haitsu akhrajuhunna Allah walidzalika ajaza ba'dhum imamata an-nisa. Nah, akhrajuhunna haitsu akhrajuhunna Allah. Kalian boleh keluar atau boleh menjadi imam untuk wanita semua gitu. Ini yang menjadi hadisnya yang diambil oleh Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i boleh ini hadisnya. Kemudian yang tidak membolehkan juga sama dari hadis ambilnya gitu ya. Waman ajaza imamatuha fa inama dhahaba ila ma wara'ahu. Ya, ini Abu Daud ya. Jadi tidak boleh seorang wanita menjadi pemimpin, jadi imam gitu. Konteksnya itu ya. Ya, itu. walaupun jadi RT kan.
Ya. Gitu ya. Nah itu jadi intinya. Nah, wa amma ahkamul imamul khas. Nah, nanti ketika jadi imam ini khusus untuk imam. Untuk imam bagaimana imam bersikap gitu ya. Idaha hal ya al imamu idza farago min qiraati umul Quran. Apakah si imam harus membaca amin? Si imam ketika beres Al-Fatihah. Apakah boleh atau harus baca amin atau enggak gitu. Yang suka ada yang amin, suka enggak ya si imamnya. Ya. Nah ini juga memang perdebatan juga, hadisnya juga sama gitu. Hadisnya. Yang kedua permasalahannya amal makmum wa alladzi ya'umu faqat ayu aminu, atau misalkan hanya makmum saja yang menyebutkan amin. Imamnya enggak usah gitu. Wasani mata yukabiru takbiratul ihram. Nah, kapan si imam mulai takbiratul ihram? Itu juga perbedaan. Tuh. Kapan si imam mulai takbir atau memulai sholat lah gitu? Itu perbedaan juga ya, pendapatnya. Wasalisu idar taja alaihi hal yaftahu alaihi amla gitu. Warabiul hal yajuju ayyakuna maudhi'u arafa'u min maudhi'il ma'mumin fa amahayu aminu al imami idza faraga min qiraati umil Quran fa inna malikan dahaba fi riwayat Ibnu Qasim. Sesungguhnya Imam Malik menyebutkan dalam riwayat Ibnu Qasim annahu la yu'minu, kata Imam Malik enggak usah, si imam enggak usah menyebutkan amin, cukup makmum gitu. Jadi waladhdallin amin makmum enggak apa-apa, si imam enggak nyebutkan amin gitu. Jadi masalah itu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Qasim nya wal misriyin annahu la yu'minu ammana ya. Wa dhahaba jumhur fuqaha ila annahu yu'minu kal musawat. Tapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama menyebutkan si imam disunnahkan untuk menyebutkan amin. Kenapa? Karena ada hadis yang sama juga hadis. Barang siapa idza ammanal imam fa aminu. Ketika imam menyebutkan amin, maka kalian harus amin juga gitu. Artinya harus bareng sama imam aminnya. Makanya kenapa, maaf sekali, ini pemahaman ya, pemahaman. Kalau di kampung kan ketika waladhdallin suka ada apa? Robbi ya. Itu sebetulnya ngaba-aba sebetulnya. Aba-aba supaya aminnya barengan dengan imam, dengan makmum. Kenapa? Karena ada hadis yang lain ketika si makmum aminnya bareng dengan imam, maka malaikat mengamini doa-doanya gitu. Makanya ada sebagian ulama tidak pakai Robbi firli wal walai enggak, tetapi dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Si makmumnya enggak lekas amin enggak, tapi ada jeda memberi kesempatan imam, misalnya waladdallin amin, baru bareng dengan imam makmumnya gitu. Si makmumnya mengerti biasanya gitu. Rada telat, enggak langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, enggak langsung. Jadi memberi kesempatan supaya bareng dengan imam gitu. Ada juga seperti itu. Nah, yang baca tadi gimana, Sat? Kenapa? Boleh enggak itu? Yang mana? Imam. Oh, Robbi firli. Ya. Itu teh keterangannya sih kurang tahu dari mana itu ya. Hanya mungkin pemahamannya tadi ingin bareng aminnya. Padahal kalau paham saya itu rugi kalau imam menyebutkan Robbi firli. Siapa yang rugi? Makmum. Kata imam Robbi firli, ya Allah ampunilah aku. Cuk makmum teh amin. Maka suka ada lagi yang paham lagi Robbi firli wali daya, apalagi itu dirinya dengan orang tuanya saja kan yang diamini. Cuk si makmum teh amin, diampuni orang dia sama keluarga. Ada amin tuh. Nah, cuk si makmum teh tahu mata
Pas Robi pilih amin tuh berapa? Itu kayak ada Robi pilih kan gitu. Nah kalau menambah terutama Bami Mamuna baru dah. kalau nambah kata yang tidak dicontohkan itu bahaya, takutnya dikhawatirkannya Nah itu maksudnya. batal sholatnya Tapi gitu. di masjid kampung masih Masih gitu ya. terdengar. Gitu ya. Kalau kurang big fill itu. Pakai wall, pakai Robi pilih. Setelah Al-Fatihah. Itu biasanya gitu ya. Kalau imam tuh wajib tuh bangsa nyuruh merapatkan, luruskan. Nanti kan tadi yang ditanya kapan mulai takbir Takbir. gitu ya. Jadi kapan Visioner mulai lah takbir? istilahnya. Hah? Visioner. Lancar jadi belum udah ditanya. Oh iya bagus. Bakal lebih maju. Apa tadi dikatakan kapan mulainya imam takbir gitu, mulai sholat gitu. Itu juga perbedaan paham ya, beda paham. Oke, langsung aja yang barusan apa misalkan ya pokoknya yang menyebutkan imam ada dua ya, ada yang harus menyebutkan amin sama dengan makmum, ada yang enggak. Jadi enggak masalah lah gitu kalau imam misalkan si makmum tuh nyebutkan amin kan bayar udah ya kalian gitu ya. Udah jadi kita tahu Udah iya ngerti gitu ya. Jadi nanti toleransi kalau kita tahu ilmunya mah kan gitu. Dan biasanya kalau yang perpecahan mah yang ilmunya baru setengah-setengah gitu ya. Kalau sudah gitu. Sudah kalau tahu mah ini mah madhab ini, ini mah hadisnya ini, ini mah hadisnya ini kan udah beres gitu. Biasanya kalau yang perdebatan yang meruncing itu ya baru setengah ngajinya gitu. Baru jadi orang alim. Orang alim naksur dari milik dia. Alim ada. Pamal hadis awalun nasurnya mana yang tadi ya. Nah, bagaimana yang barusan la yukabiru illa ba'da tamamil iqamah? Ada orang yang menyebutkan tadi kapan mulai takbirnya? Setelah beres makmum yang muadzin beres iqamah. Sudah beres iqamah langsung takbir. Artinya apa? Tidak meluruskan dulu. Gitu ya. Jadi gak apa-apa, itu ada dalilnya gitu. Jadi ketika beres iqamah dia takbir Allahu Akbar. Berarti sebelum beres iqamah si imam sudah ke posisi di posisi di mimbar. Gitu. Nah, kemudian yang kedua harus melihat dulu makmum. Bukan menyuruh rapatkan dan luruskan enggak. Jadi kita itu Nabi juga ini lihat aja. Memang menyebutkan istawu sufufakum misalnya. Tapi biasanya Nabi itu dilihat aja. Oh udah siap, udah lurus siap, baru dia balik takbir gitu. Enggak melulu harus istawu sufufakum, enggak usah. Apa orang waduh gaya asal gagah udah seorang imamna gitu ya. Bodoh deh. Yang di luar coba cepat masuk. Ya boleh bagus nggak apa-apa, tapi kan yang nadanya itu nada yang baik gitu, gagah gitu ya. Nah itu yang jadi masalah itu ya. Kita kan kalau nadanya agak gitu orang sombong gitu misalkan biasanya gitu kita nggak enak gitu. Si eta minta kayak gitu biasanya. Tapi kalau misalkan hanya dilihat Biasanya baru dapat kan sampai terapi itu baru dapat dah biasanya gitu. Misalkan ini tuh imam nanti dibereskan isi dong. Nah itu ya itu tonton ya hiji deh ya gitu nya itu makan katingali iya gitu untuk kudu nutu ya kata nah gitu. Siapa ini yang ini ada satu lagi gitu. Nabi melihat udah siap dari kiri kanan. Tapi melihat juga kan memastikan bahwa Iya. kalau misalnya ada yang ngomong kan pasti Rasul Iya. juga nyuruh mati. Iya gitu. Tapi pas sahabatnya hari dem gitu. Nah jadi gitu ya. Jadi kapan kita mulainya ada yang menyebutkan tadi ketika beres iqamah langsung sholat. Tetapi ada juga tadi dalam hadisnya Nabi melihat yang lain dulu. Kalau sudah rapat semuanya baru takbir. Ya. Jadi tetap ada dua hadis. Jadi
pilihan untuk kita gitu. Jadi kita tahu udah nggak apa-apa. Kalau ada gini kita misalkan kebiasaan suka lihat dulu gitu. Pas kita jadi makmum si imam itu lucunya terang ngalih bola dor gitu. Padahal hadisnya ada kita tidak tahu kan. Nah itu. Jadi kita harus itu tasamuh ya, toleransi itu ya. Oh, Allahumma bisawab. Dia bukan imamnya Pak Ustaz. Bang, lihat dulu dong. Subhanakallahumma wa bihamdika.